Halo semuanya, perkenalkan nama saya Hezkiel Nicholas Rahab dengan NIM 210306049, kelas PTNA, Prodi Peternakan, Fakultas Pertanian, Universitas Sumatera Utara. Baiklah, adapun tujuan saya di sini membuat video praktikum biokimia, yaitu untuk menjawab beberapa pertanyaan yang diberikan dengan dosen pengampu Ibu Tati Vidianasari, SPT MP. Masuk ke dalam pertanyaan yang pertama, yaitu pengertian dari fungsi mineral secara umum pada tubuh ternak. Yaitu mineral adalah zat padat anorganik yang terbentuk di alam secara anorganik, mempunyai komposisi kimia tertentu dan susunan atom yang teratur. Mineral merupakan zat penting dalam kelangsungan hidup dibutuhkan oleh ternak. Memberikan mineral yang cukup pada ternak diharapkan akan memberikan pengaruh yang besar pada ternak, seperti pertambahan bobot badan, meningkatkan efisiensi pakan, meningkatkan ketahanan terhadap penyakit dan stres, memperbaiki sistem reproduksi pada ternak sehingga ternak bisa memproduksi sesuai potensial genetiknya. Masuk ke dalam soal yang berikutnya, yaitu jelaskan fungsi mineral makro dan mikro pada ternak. Berdasarkan jumlahnya, mineral dapat pula dibagi atas mineral makro dan mineral mikro. Dan di sini saya akan menjelaskan jenis-jenis dan fungsi mineral makro dan mikro. Makro, jenis mineral yaitu kalsium. Fungsinya untuk pembentukan tulang dan gigi, pembekuan darah, kontraksi urat daging, atau 12% terdapat dalam air susu. Jenis mineralnya fosfor, fungsinya pembentukan tulang dan gigi, metabolisme energi, bagian dari DNA dan RNA, yaitu 0,09% terdapat di dalam air susu. Jenis mineral yaitu natrium, fungsinya keseimbangan asam basa, osmoregulasi, transmisi syaraf. Jenis mineralnya yaitu klorida, fungsinya keseimbangan asam basa, osmoregulasi, sekresi cairan atau gastrik. Jenis mineralnya yaitu kalsium, fungsinya keseimbangan asam basa, osmoregulasi, eksitasi syaraf dan otot, aktivator enzim. Masuk ke mikro, yaitu jenis mineralnya zinc, fungsinya yaitu komponen dan aktivator enzim penyembuhan luka. Jenis mineralnya yaitu ferrum atau zat besi, fungsinya pembentukan hemoglobin, bagian dari sistem enzim. Jenis mineral yaitu tembaga, fungsi pembentukan hemoglobin, pigmen, koenzim. Jenis mineralnya yaitu iodin, fungsinya yaitu konstituen hormon tiroid atau pembentukan hormon tiroksin. Jenis mineralnya yaitu sulfur, fungsinya sintesis protein mikroba, otot dan asam-asam lemak. Masuk ke dalam soal yang berikutnya, yaitu jelaskan pengertian vitamin. Vitamin adalah substansi organik yang dibutuhkan oleh ternak dalam jumlah sangat sedikit, berguna untuk mengatur berbagai proses dalam tubuh agar berjalan normal, termasuk kesehatan, pertumbuhan, dan reproduksi. Secara umum yang dimaksud vitamin dapat dinyatakan sebagai: yang pertama, senyawa organik yang terdapat di alam. Yang kedua, komponen bahan makanan namun berbeda dengan karbohidrat, lemak, protein, dan air. Yang ketiga, terdapat dalam bahan pakan dalam jumlah sedikit. Yang keempat, merupakan nutrien esensial. Soal yang berikutnya yaitu sifat umum vitamin. Sifat-sifat umum vitamin larut dalam lemak yaitu terdiri dari unsur C, H, O, lalu mempunyai bentuk provitamin atau prosurvitamin yang bisa diubah menjadi 7 vitamin dalam tubuh. Contohnya provitamin A dan provitamin D. Lalu tidak terdapat di semua jaringan. Vitamin umumnya berasal dari jaringan tanaman, kecuali vitamin C dan D yang terdapat dalam jaringan hewan. Lalu menyusun struktur jaringan, lalu diserap bersama lemak. Vitamin larut dalam lemak diabsorpsi dari saluran pencernaan bila ada lemak. Faktor-faktor yang dapat meningkatkan penyerapan lemak adalah ukuran partikel atau adanya empedu yang dapat meningkatkan penyerapan vitamin yang larut dalam lemak, lalu diserap bersama lemak. Vitamin yang larut dalam lemak disimpan pada deposit lemak
dan penyimpanan akan meningkatkan dengan konsumsi vitamin larut dalam lemak, lalu dikeluarkan melalui feses. Vitamin larut dalam lemak diekskresi lewat feses, lalu kurang stabil, dapat dipengaruhi oleh cahaya, oksidasi, dan lain-lain. Masuk ke dalam soal yang selanjutnya, yaitu jelaskan jenis-jenis vitamin beserta fungsi pada tubuh ternak. Vitamin A atau retinol. Semua hewan membutuhkan vitamin A. Vitamin tersebut tidak terdapat dalam tumbuhan sebagai vitamin A, melainkan sebagai prekursornya, yaitu karotin, atau lazim dinamakan provitamin A karena tubuh dapat mengubahnya ke dalam vitamin aktif. Proses konversi provitamin A menjadi vitamin A terjadi dalam sel mukosa usus halus. Defisiensi dapat dijumpai apabila penyerapan lemak menurun, empedu tidak ada. Secara umum, fungsi vitamin A mempunyai 3 peran penting dalam tubuh, yaitu pada mata, epitel, dan tulang. Anoreksia adalah hilangnya nafsu makan yang mengakibatkan kematian, yaitu 1. Berhentinya pertumbuhan, yang kedua menghilangkan keseimbangan, yang ketiga warna kuning pada sisi kaki dan paruh menjadi hilang, yang keempat adanya zat putih keju pada mata. Vitamin D atau kalsiferol. Vitamin D mempunyai beberapa fungsi, yaitu yang pertama, membantu proses absorpsi Ca dan P dari saluran pencernaan, dan selanjutnya mengatur konsentrasi Ca dan P dalam darah. Yang kedua, proses reabsorpsi berperan dalam proses reabsorpsi fosfat pada ginjal untuk mengatur konsentrasi Ca dan P dalam darah. Yang ketiga, deposisi berperan dalam pembentukan tulang dengan jalan mempengaruhi deposisi pada matrik tulang. Akibat utama defisiensi vitamin D adalah terbentuknya tulang yang abnormal. Bila terjadi pada ternak muda akan terjadi rachitis, dan bila ternak dewasa terjadi osteomalacia. Gejalanya adalah osteomalacia ditandai dekalsifikasi sebagian tulang normal yang menyebabkan tulang menjadi lemah dan rapuh. Osteomalacia terjadi pada ternak dewasa yang tulang-tulangnya sudah tumbuh sempurna, akan tetapi defisiensi vitamin D, Ca dan P. Seandainya rachitis terjadi pada hewan muda yang sedang tumbuh dan metabolisme Ca dan P dan vitamin D terganggu dan terjadi tulang yang tidak sempurna. Masuk dalam vitamin E. Vitamin E mempunyai beberapa fungsi, antara lain yang pertama, reproduksi, membuat normalnya proses reproduksi beberapa jenis ternak. Yang kedua, dapat digunakan sebagai antioksidan. Yang ketiga, absorpsi atau memperbaiki Fe oleh usus, sedangkan Fe penting untuk mencegah terjadinya anemia. Kekurangan vitamin E erat hubungannya dengan kekurangan mineral Se. Yang pertama, esencephalomalacia memperlihatkan gejala kerusakan urat syaraf. Seringkali kepala diletakkan di antar kedua kaki atau dilekukan ke belakang sehingga tidak sanggup makan dan minum. Yang kedua, diasa eksudatif adalah suatu uneme jaringan bawah kulit. Yang ketiga, distrofi otot memperlihatkan garis-garis berwarna muda atau ayam berumur 4. Vitamin K. Vitamin K merupakan senyawa yang penting pada proses koagulasi darah. Oleh karena itu, semula disebut faktor koagulasi yang kemudian disebut vitamin K. Fungsi vitamin K diperlukan dalam proses pembentukan darah, khususnya diperlukan dalam sintesis protombin di dalam hati, karena protombin bersama tromboplastin dan adanya trombokinase akan membentuk trombin. Dengan adanya trombin, maka fibrinogen akan berubah menjadi fibrin. Fibrin ini adalah yang sebetulnya diperlukan dalam proses pembentukan darah. Kebutuhan minimum vitamin K tergantung pada ransum yang tidak mengandung antistres seperti sulfaguinoxalin dan obat-obat lainnya akan cukup bila dalam ransum mengandung vitamin K sebanyak 0,6 mg ransum. Dalam keadaan stres atau terserang kosidiosis, berat ayam membutuhkan lebih banyak vitamin K. Dalam keadaan demikian dibutuhkan 8 mg atau kilogram ransum. Faktor-faktor yang mempengaruhi kebutuhan vitamin K. Yang pertama, tersedianya vitamin dalam berbagai bahan pakan. Yang kedua, penyerapan vitamin K dipengaruhi oleh level lemak. Cukup tersedianya empedu, bebasnya ayam dari kosidiosis gangguan usus. Masuk ke dalam vitamin C. Berfungsi sebagai anti-stres yang baik karena mampu menghambat produksi hormon
kortisol, yaitu hormon yang bisa memicu turunnya kekebalan ayam saat stres. Fungsinya lainnya untuk membantu meningkatkan daya tahan tubuh dan sebagai antioksidan atau menetralkan racun dan radikal bebas di dalam tubuh. Oke. Oke, selanjutnya di sini saya akan melakukan uji coba pada sampel vitamin C. Di sini ada saripati dari jeruk ini. Lalu ada saripati daripada nanas. Lalu ada saripati dari jambu biji. Lalu di sini saya akan menggunakan 2 hijauan pakan ternak. Di sini ada saripati dari daun petai Cina. Lalu ada saripati dari rumput gajah. Lalu di sini saya akan menggunakan iodin dan alatnya ada sendok untuk mengaduk. Lalu di sini saya akan meneteskan iodin ke cup yang sudah terisi air mineral. Saya meneteskan 5 tetes. Terlihat perubahan warna pada air mineral tersebut. Di sini saya akan mencampurkan saripati dari jeruk ke cup. Saya menuangkannya. Lalu saya aduk. Lalu saya akan menuangkan sampel saripati daripada nanas. Lalu di sini ada saripati daripada jambu biji. Saya tuang. Lalu di sini ada 2 sampel daripada hijauan pakan ternak. Di sini saya akan menuangkan sampel hijauan dari daun petai Cina. Dan di sini ada sampel daripada rumput gajah. Saya tuangkan. Saya aduk. Lalu kita lihat perubahan pada sampel yang sudah dicampurkan oleh iodin. Terlihat bahwa 3 sampel yang mengandung vitamin C terdapat perubahan warna, hampir mengarah ke jernih. Di sini ada saripati daripada jeruk. Terlihat perubahan warnanya itu tidak terlalu jernih, agak masih keruh. Lalu ada campuran daripada saripati dari nanas. Terlihat lebih jernih daripada sampel sebelumnya. Lalu ada campuran daripada saripati dari jambu biji. Terlihat lebih jernih daripada sampel sebelumnya. Lalu ada 2 campuran daripada hijauan pakan ternak. Yang di sini ada campuran daripada sampel daun petai Cina, dan di sini ada campuran daripada sampel rumput gajah. Terlihat bahwa tidak ada perubahan warna pada kedua sampel tersebut. Bahwasannya kesimpulannya adalah yang mengandung vitamin C akan terjadi perubahan warna pada campuran iodin, tetapi berbeda dengan kandungan dari hijauan pakan ternak tersebut, bahwasannya tidak ada mengandung vitamin C
dan tidak ada perubahan warna tersebut. Mungkin sekian praktikum yang bisa saya sampaikan. Bila ada kesalahan kata atau pengucapan, terima kasih.